Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Sheryl Metode Numerik. Nah, untuk pembahasannya ini, sekarang kita akan membahas soal UTS yang tahun 2022. Ya, untuk eh, nomor 1, itu kan pertanyaannya kelebihan dan kekurangan dari masing-masing metode ya. Jadi itu mah bisa kalian cari sendirilah ya, atau nanti di akhir kita bahas sedikit. Nah, sekarang kita masuk dulu ke nomor 2. Nah, dari nomor 2 ini kan diketahui fungsi di soalnya tuh ada ln x tambah 2 sama dengan negatif 3. Lalu xi-nya negatif 3 dan xu-nya negatif 1. Nah, pertama kita ubah dulu. Ini ln x tambah 2 sama dengan negatif 3 ini ke dalam bentuk fx. Jadi ini fx sama dengan ln x plus 2 plus 3. Kan ini awalnya min 3 nih, pindah ke kiri jadi plus 3. Nah, untuk penyelesaiannya, metode yang digunakan untuk nomor 2 ini, kita lihat nih, di soalnya, ini ada xi dan ada xu kan ya. Nah, kalau ada xi dan xu, biasanya ini diselesaikan dengan metode bagi 2 atau metode posisi palsu atau regulasi. Nah, untuk eh, nomor 2 ini aku menggunakan metode bagi 2 karena dari segi mencari nilai C-nya, metode bagi 2 ini lebih mudah, yaitu C sama dengan A plus B ditambah A ditambah B dibagi 2. Nah, sedangkan kalau metode posisi palsu itu C-nya tuh ada rumus lain. Nah, kenapa juga menggunakan metode bagi 2? Soalnya ternyata pas kita masukin ke iterasi 1 ini batasnya tadi xi dan xu, negatif 3 dan negatif 1. A-nya itu negatif 3 dan B-nya negatif 1. Nah, kita cari FAB-nya. Ya FA dan FB-nya. FA-nya ternyata di sini undefined atau tidak terdefinisi. Nah, karena dia tidak terdefinisi, untuk metode posisi palsu itu sulit gitu mencarinya. Makanya di sini aku pakai metode bagi 2. Sini FA-nya undefined, FB-nya 3, C-nya kita cari A tambah B per 2. Berarti negatif 3 ditambah negatif 1 dibagi 2, yaitu negatif 2. Ternyata setelah dicari juga FC-nya undefined. Nah, ini tuh ada ininya. Ada aturannya. Aturannya itu katanya kalau FA dikali FC, kalau dia lebih dari 0, ini pakainya A baru. Kalau kurang dari 0, ini jadinya B baru. Nah, kalau kita lihat di sini, FA dan FC-nya undefined ya kan? Berarti dia tuh tak terdefinisi. Kita nggak bisa ngitung kan FA kali FC-nya berapa. Cuman secara logika nih, kalau FA yang asalnya min 3 dengan min awalnya batasnya itu kan min 3 dengan min 1 nih. Terus tengah-tengahnya min 2. Min 2-nya juga undefined. Berarti kemungkinan batas yang barunya itu adalah dari min 2 sampai min 1. Kenapa enggak jadi
min 3 sampai min 2, kalau dari min 3 sampai min 2, dua-duanya undefined, berarti kita nggak bisa menemukan hasilnya nanti. Nah, supaya nanti ada hasilnya berapa, berarti kita pakai batas barunya itu min 2 sampai dengan min 1. Min 2 sama. Di sini min 2 sampai min 1. Nah, udah dapat batas yang baru ini, baru kita masukkan ke nilai C barunya. Kita cari C barunya. Sama tadi pakai yang A plus B bagi 2. Nah, tapi di sini kita pakai dari yang batas baru, yaitu min 2 ditambah min 1 dibagi 2. Jadinya min 1,5. Baru kita cari epsilonnya. Rumus dari epsilon itu X2 min X1 per X2. Berarti ini C barunya dikurangi C yang lama per C yang baru dikali 100%. Itu 33,3%. Oke, ini secara ininya ya. Nah, aku di sini mau nunjukin gimana sih cara ngitung pakai kalkulator saintifiknya. Kan kalau ini biasanya boleh pakai kalkulator kan ya. Nah, ini pakai kalkulator saintifik. Kalian bisa pakai di HP aplikasi GeoGebra Scientific Calculator itu supaya kalian nggak usah bolak-balik iniin kalkulator gitu. Nggak usah bolak-balik ganti rumusnya di kalkulator. Bentar, aku share screen dulu. Nah, oke, jadi di kalkulator ini aplikasinya GeoGebra Scientific Calculator. Nah, pertama kita bisa cari C-nya. Untuk C-nya kan tadi min 2 sama min 1, terus kita ganti sama yang baru, jadinya min oh iya tadi min 2 sama min 1 kan, jadinya C-nya itu kan C-nya min 1,5. Terus kita ini buat nyari FA-nya. Tadi di situ min 3 kan. Nah, kalau min 3 dia undefined. Terus kalau min 1 dia hasilnya 3. Kalau dimasukin nilai C-nya min 2, ini juga masih sama undefined. Tadi kan ya. Terus jadi min epsilonnya. Ini yang ketiga, ini cara mencari epsilonnya min 1,5 ditambah 2 per 1,5. Nah, kalau kita masukin yang baru nih, tadi C-nya jadi min 2 sampai 1. C-nya kan min 2 sampai 1 ya. Berarti di sini kita cari dulu ln FC yang iterasi kedua min 1,5. Nah, hasilnya ini 2,3 sekian. Kita ambil 5 angka. Terus kita cari C barunya. Kita C barunya berarti dari min tadi berapa ya? Min 2 sampai min 1,5. Jadi min 1,75 ini C barunya, berarti kita cari epsilonnya. 1,75 dikurangi negatif 1,5 terus per negatif 1,75. Nah, ini jadi 14,3% untuk epsilonnya. Jadi kalau kalian pakai kalkulator GeoGebra
scientific calculator ini, jadi rumus-rumusnya tuh udah ada gitu, udah terpisah. Jadi nggak usah ngapus lagi semuanya, langsung tulis rumus baru lagi. Nah, kalau pakai ini tinggal pindah, kita butuh rumus yang mana nih, kita mau masuk ke yang mana, tinggal ganti ke itu. Terus oke, kita balik lagi ke sini. Jadi itu tadi cara menggunakan kalkulatornya supaya mudah. Terus udah gitu, selanjutnya tadi min 2, min 1. Dicari lagi nilai FC-nya, berarti kan ini tinggal mencari, kalau di iterasi yang kedua, berarti kita tinggal mencari nilai FC-nya aja. Nah, ini kita lihat nih, FA-nya undefined, FB-nya 3, FC-nya 2,3. Nah, supaya F-nya mendekati ke 0, berarti kira-kira kita pakai yang mana batasnya? Nah, berarti yang paling mendekati dari negatif 2 sampai ke negatif 1,5. Jadi kita ganti B barunya itu jadi negatif 1,5. Jadi batas yang barunya negatif 2 sampai negatif 1,5. Lalu kita cari nilai C barunya berapa, terus epsilonnya berapa. Terus begitu sampai kita epsilonnya kurang dari 1. Nah, ini kan epsilonnya masih 14,3%. Terus ini iterasi ketiga epsilonnya 6,67. Iterasi keempat, kelima 1,6 nih. Nah, kita perhatikan nih di iterasi ke-6. Di iterasi ke-6 ini, ternyata kalau kita lihat FA-nya undefined, FC-nya negatif, FB-nya 0, sekian. Berarti ininya apa? Batas yang barunya kan 0 itu ada di antara negatif dan positif ya. Nah, berarti 0-nya itu ada di antara B dan C ini, berarti yang diganti itu A barunya. Jadi dia itu jadi A baru. Jadi yang batas selanjutnya jadi negatif 1,96875 sampai negatif 1,9375. Jadi batasnya itu dari yang C ini sampai ke yang B. Terus kita cari C barunya 0,8, berarti sudah di bawah 1%. Selesai. Jadi X-nya itu yang C baru ini yang terakhir. C terakhir yang terbaru ini negatif 1,953,125 dengan epsilonnya itu 0,8%. Nah, untuk metode bagi dua ini memang memang caranya sedikit lebih panjang gitu ya, tapi mencarinya kita mudah. Kelebihannya itu pertama untuk mencari nilai C-nya atau X selanjutnya itu mudah, tinggal dijumlahkan lalu dibagi dua, nggak ada rumus khusus yang aneh-aneh gitu. Judulnya juga kan di metode bagi dua, jadi tinggal dibagi dua. Terus untuk menentukan A dan B barunya juga kita bisa lihat gitu. Kira-kira ini ke tengahnya, supaya jadi semakin ke tengah itu pakai yang mana batasnya gitu. Bisa menggunakan logika. Cuma kelemahannya memang iterasinya panjang, dan untuk mencapai ke hasil epsilon kurang dari 1% itu memerlukan beberapa iterasi. Contohnya ini aja bisa sampai 6 iterasi. Kan sekalian ya tadi
kelebihan dan kekurangan dari metode bagi dua. Lalu selanjutnya, nah untuk nomor 2 ini kita bisa menggunakan metode Newton. Kenapa kita menggunakan metode Newton? Karena di kelebihan dari metode Newton ini cukup menggunakan satu angka taksiran. Nah, sedangkan di soalnya dari soal nomor 3, maaf tadi salah sebut ya. Soal nomor 3 ini kita tidak diberikan batasnya. Di soal tidak diberikan batas, jadi kita menaksir sendiri batasnya kira-kira sampai mana nih, gitu. Nah, maka dari itu kita menggunakan metode Newton karena hanya memerlukan satu angka taksiran. Oke, soalnya itu X sama dengan akar A ditambah 0,5 dengan A-nya itu 2 digit terakhir dari NPM. Nah, NPM aku 61 nih. Maka ya 2 digit terakhirnya 61. Jadi akar 61 ditambah 0,5 atau 61,5. Kalau kita ubah ke fx, ini kan jadi kalau kita hilangkan akarnya ini jadi x kuadrat sama dengan 61,5 ya. Jadi fx-nya itu x kuadrat min 61,5. Nah, untuk taksirannya, asumsinya, kalau aku mikirnya gini, akar 61. X berapa yang mendekati akar 61? Bilangan kuadrat berapa yang mendekati 61? Kan 64 ya. 8 kuadrat sama dengan 64. Ya udah kita asumsikan aja X 0-nya itu 8. Maka dengan penyelesaian metode Newton, nah untuk di metode Newton ini X selanjutnya atau Xn plus satunya itu sama dengan Xn min Fxn per F aksen Xn. Berarti kita cari juga turunan dari Fx-nya. Berarti tadi Fx-nya tadi X kuadrat min 61,5, berarti F aksen X-nya itu sama dengan 2X. Nah, khusus untuk bentuk fungsi seperti ini, ada rumus lainnya, yaitu yang ini. Jadi kalau kita uraikan lagi dapat Xn plus satunya itu setengah Xn plus C per Xn. Untuk C-nya itu 61,5 dan X0-nya itu 8. X1-nya berapa? Berarti kita sama tadi pakai kalkulator GeoGebra tadi. Berarti yang pertama itu buat rumus Xn plus 1 sama mencari epsilonnya. Berarti ini pakai dua rumus gitu kan di itunya. Di kalkulator saintifiknya. Nah, ini didapatkan X1-nya. Oh, X1-nya ini kan Xn-nya berarti X0 ya. 8 ditambah C-nya 61,5 per 8 kali setengah. Didapatkanlah hasilnya segini. Lalu dicari epsilonnya 2%. Lalu X2-nya lanjut lagi. Ternyata di X2 ini epsilonnya udah 0,2%. Jadi sudah selesai di iterasi kedua. Jadi X-nya itu 7,84219 dengan epsilonnya 0,02%. Nah, kelebihan dari metode Newton ini iterasinya lebih singkat. Ini seperti ini juga 2 iterasi sudah selesai gitu. Jadi iterasinya lebih singkat. Namun kelemahannya mungkin kita harus menghafalkan ini ya, rumus dari Xn plus satunya itu berapa. Lalu kita juga harus mencari nilai turunan dari Fx-nya berapa. Gitu. Kelebihannya juga tadi ada hanya memerlukan satu angka taksiran. Lalu nomor
berapa? Selanjutnya ya, nomor 4. Ini diminta untuk dengan metode second. Emang di soalnya diminta dengan metode second. Nah, ini kalau metode second itu memerlukan dua angka taksiran. Ada X0 dan X1. Nah, untuk X0 dan X1-nya, kita lihat kan itu di grafiknya bola jatuh itu ketika jaraknya di antara 8 dan 9, maka X0 dan X1-nya itu 8 dan 9. Nah, untuk metode second ini, xn plus satunya itu xn min fxn dikali dengan xn min 1 per xn min fxn min fxn min 1. Nah, salah satu kelemahan dari metode second juga kita harus menghafalkan dari rumus xn plus satunya. Ini berbeda rumusnya dengan yang Newton tadi. Jadi setiap metode harus dihafalkan xn plus satunya. Kalau yang tadi metode bagi dua itu mudah menghafalkannya karena C sama dengan A ditambah B bagi 2. Kalau ini rumusnya khusus. Nah, kelemahan dari metode second ini juga memerlukan dua angka taksiran, yaitu perlu X0 dan X1-nya dulu berapa. Kita cari fx-nya sama dengan sekian, terus X0-nya udah diketahui, X1-nya juga udah diketahui dari soal. Nah, kita pertama cari dulu fx0-nya berapa, terus fx1-nya berapa, baru kita udah masuk ke rumus yang ini, baru didapatkan X2-nya sama dengan sekian. Udah didapat X2-nya berapa, dicari lagi fx2-nya berapa. Lalu dicari epsilonnya berapa. Terus, oh ini masih di atas 1%, berarti kita lanjutkan lagi mencari X3 dengan rumus yang tadi yang ini yang Xn plus 1. Terus dicari fx3-nya berapa, lalu dicari epsilonnya berapa. Ternyata ini epsilonnya udah kurang dari 1%, berarti kita selesai di sini. Didapatkan X-nya sama dengan 8,48517 dengan epsilonnya 0,16%. Jadi tadi kekurangan dari metode second ini, dia memerlukan rumus khusus dari Xn plus 1-nya, berbeda dengan rumus Xn plus 1 yang metode Newton tadi. Terus kita memerlukan dua angka taksiran, X0 dan X1. Tapi kelebihannya sama seperti metode Newton, metode second ini iterasinya sedikit. Ini aja berarti cuma 2 iterasi. Jadi dibandingkan dengan metode bagi 2, memang metode second dan metode Newton ini iterasinya lebih sedikit gitu. Tapi ini harus fx yang di sini itu harus terdefinisi, nggak bisa undefined, karena kalau undefined kita tidak bisa menemukan fx selanjutnya. Sedangkan kalau menggunakan metode bagi dua tadi, walaupun undefined, kita masih bisa memperkirakan C selanjutnya itu berapa. Oke, paling segitu aja yang bisa aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan semoga apa yang aku sampaikan tadi bisa membantu kalian dalam ujian nanti, dan semoga ujiannya sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.